Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Walau manga Black Clover chapter ke-342 sekarang belum resmi rilis, namun seperti biasa bocoran cerita atau spoilernya telah lumayan banyak beredar di jagat dunia maya. Oleh sebab itulah pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Seperti yang sudah saya duga sebelumnya, manga Black Clover chapter ke-342 ini akan membahas mengenai kisah masa lalu dari Yami. Dan dari informasi yang saya dapat, ternyata klan Yami sendiri merupakan keturunan dari sekelompok pembunuh yang dikenal sebagai Kijin. Tapi menariknya, meski merupakan keturunan dari sekelompok pembunuh, ternyata klan Yami sangat dipercaya oleh keluarga Ryudo. Buktinya mereka masih mendapat tugas untuk menjaga negeri matahari yang sejak dari dulu merupakan wilayah kekuasaan klan Ryudo. Maka dari itu tidak aneh jika Ryuya sangat dekat dengan Yami. Karena pada dasarnya keluarga mereka berdua bisa dibilang berhubungan sangat dekat. Selain informasi tersebut, di dalam spoiler manga Black Clover chapter ke-342 ini juga menjelaskan tentang bagaimana keadaan keluarga Yami dulu. Yang ternyata sosok ayah Yami serta Ichika merupakan seorang pecandu alkohol yang amat berat. Sedangkan ibu mereka sepertinya telah meninggal ketika melahirkan Ichika. Dan karena alasan itulah pada akhirnya ayah Yami sangat membenci Ichika. Meskipun Ichika merupakan putri kandungnya sendiri. Sebab menurutnya karena Ichika lah penyebab kenapa istrinya harus meninggal. Kebanyakan di dalam spoiler manga Black Clover chapter ke-342 ini memang menjelaskan mengenai kisah flashback dari Yami yang diceritakan oleh Ichika. Lalu salah satu yang diceritakan oleh Ichika adalah tentang adanya pertemuan kecil yang di pertemuan itu ada Ryuya beserta Yami. Dan di dalam pertemuan tersebut Ryuya berucap jika dia tidak peduli dengan status dan tingkat kekuatan Yoryoku seseorang. Karena yang Ryuya inginkan adalah melihat dunia di mana semua orang bisa tertawa serta hidup bersama dengan bahagia. Dan Yami yang mendengar perkataan Ryuya itu menjawab kalau impian tersebut bukanlah sebuah mimpi yang buruk. Atau bisa dibilang jika Yami sangat mendukung impian dari Ryuya. Makanya tidak mengherankan setelah membentuk kesatria sihir Black Bull, Yami menerima semua orang bermasalah untuk bergabung dengan kelompoknya. Sebab dia sepertinya juga ingin melihat impian Ryuya yang merupakan temannya itu menjadi sebuah kenyataan. Akan tetapi dari semua itu yang paling menarik perhatian saya adalah tentang dikatakannya mengenai adanya legenda yang mengatakan bahwa di negeri matahari dulu ada seekor naga berkepala 5 yang tengah mengamuk. Dan naga tersebut dikisahkan pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh beberapa bidadari. Namun yang menarik dari kisah ini tentunya bukanlah hal itu. Melainkan tentang dikatakannya jika naga berkepala 5 tersebut terhubung ke neraka melalui ruang waktu. Dan ketika naga itu berhasil dikalahkan, kekuatan magicnya yang bocor mengakibatkan laut di wilayah sekitar berubah menjadi hitam. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang bertanya-tanya kenapa hal ini bisa sangat menarik perhatian saya. Dan alasannya adalah sepertinya kekuatan sihir hitam keluarga Yami mempunyai hubungan dengan naga berkepala 5. Lalu kalau itu benar, maka bisa disimpulkan kalau kekuatan sihir klan Yami kemungkinan besarnya juga berhubungan dengan iblis di neraka atau dunia bawah. Sebab bagaimanapun naga berkepala 5 dikatakan terhubung dengan neraka. Sedangkan neraka merupakan tempat asal bagi bangsa iblis. Jadi jika benar kekuatan sihir hitam klan Yami terhubung dengan kekuatan sihir naga berkepala 5 yang bocor, maka dapat dipastikan kalau sihir hitam kepunyaan Yami memang berhubungan dengan iblis. Dan karena sihir hitam mempunyai hubungan dengan bangsa iblis ini pula lah kenapa kekuatan Yami selalu sangat berefek ketika menghadapi iblis. Seperti contohnya saat Yami menebas Zagreus dulu. Dan inilah penjelasan yang seharusnya paling ditunggu-tunggu oleh para penggemar Black Clover. Yakni ketika Ichika menceritakan saat Yami membantai seluruh klannya selain dirinya. Yang ternyata hal itu terjadi saat Yami masih berusia 13 tahun. Dan setelah kejadian itu, kapten dari kesatria sihir Black Bull tersebut langsung melarikan diri ke negeri asing untuk menjalani kehidupannya yang baru. Tentunya saat mendengar semua itu, Asta sama sekali tidak percaya.
Walaupun Ichika juga mengatakan jika dirinya melihat kejadian pembantaian tersebut secara langsung. Sebab menurut Asta pasti ada yang salah dengan semua kejadian itu. Entah salah dari sudut pandang ataupun alasan Yami yang sebenarnya dan tidak diketahui oleh Ichika. Karena menurut Asta, sosok Yami yang sangat baik kepada semua anggotanya tidak akan mungkin tega membantai seluruh anggota klannya kalau tidak ada alasan yang jelas. Dan alasan itulah yang sampai saat ini masih belum kita ketahui. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ichika mengenai Yami, tentunya Asta sama sekali tidak terima. Oleh sebab itu, untuk meyakinkan bahwa Yami tidak salah, Asta langsung menantang Ichika bertarung secara serius. Sedangkan Ichika yang mendapat tantangan pastinya juga tidak tinggal diam begitu saja. Makanya kali ini dia juga berencana untuk bertarung serius melawan Asta. Ichika yang berencana bertarung serius dengan Asta memang langsung mengeluarkan gulungannya. Itu artinya dalam pertarungan kali ini adik dari Yami tersebut untuk pertama kalinya akan menggunakan kekuatan Yojutsu atau sihirnya. Yang ternyata dengan gulungan itu Ichika mengucapkan mantra untuk memanggil prajurit hitam berjubah gelap. Dan karena kali ini dia berencana untuk bertarung secara serius, maka Ichika juga sudah tidak peduli lagi kalau seumpama Asta sampai tewas. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dari bocoran cerita atau spoiler manga Black Clover chapter ke-342 ini. Dan meskipun pembahasan ini sangat apa adanya, saya tetap berharap kalau konten ini tetap bisa sedikit memuaskan rasa penasaran kalian. Dan kalau kalian memiliki sebuah pendapat, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian itulah yang bisa memberi dukungan kepada saya supaya kedepannya bisa membuat pembahasan yang jauh lebih baik lagi daripada yang sekarang.